Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukniasi, guru dari SD Negeri Sumeruni, Kota Cirebon. Saya adalah calon guru penggerak di Angkatan 6 dengan instruktur Ibu Ade Mutiarawati MPD dan Bapak Fasilitator Bapak Yusuf Suheri MPD, dan pengajar praktik adalah Ibu Hajah Eva Resta Hendawati SPD MPDI. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Menurut beliau bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan juga persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama yaitu bahwa pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam bentuk keteladanan dari seorang guru dalam proses pendidikan, baik itu keteladanan dalam bersikap, dalam berkarakter, dan juga dalam berperilaku. Karena setiap anak itu belajar ataupun mencontoh dari apa yang mereka lihat. Sehingga menuntun juga berarti sebagai mendidik dan mengajarkan kepada anak disesuaikan dengan potensi, minat, dan juga bakatnya. Kemudian pokok pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang kedua, yaitu tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dalam hal ini, pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman, karena kedua hal ini telah melekat pada diri seorang anak dan juga tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Karena setiap anak telah memiliki kodrat alam, baik itu mengenai potensinya, mengenai bakatnya, ataupun kemampuannya yang unik dari setiap anak, yang tentunya setiap anak berbeda dalam kemampuannya tersebut antara satu anak dengan anak yang lain. Sehingga di sini guru diharapkan mampu untuk memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan jenjang usia dan juga kemampuannya tersebut. Maka pembelajaran pun akan menjadi menyenangkan jika dalam prosesnya dilakukan sesuai dengan kodrat anak, yaitu belajar sambil bermain. Kemudian kodrat zaman adalah sebuah cara bagaimana seorang guru itu mampu untuk membimbing anak agar ia siap untuk hidup secara mandiri di dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga, pemikirannya ketiga adalah tentang petani. Dalam hal ini, mempersiapkan sebuah lahan, kemudian memupuknya, serta mengairinya, kemudian membersihkan apabila ada kemungkinan hama yang menyerang, agar bibit itu tetap terjaga dan terus tumbuh dengan subur, sehingga kemudian berbunga dan selanjutnya berbuah. Dalam hal ini, petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat dari bibit tersebut untuk menjadi tanaman lain. Demikian pula halnya dengan guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat dari diri anak. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa, bahwa anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Di sini tugas guru adalah menebalkan garis yang betul-betul bagus, betul-betul baik, dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru di sini menuntun agar anak menampakkan potensinya menjadi nyata. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, baik itu dalam mengolah cipta, mengolah rasa, dan juga olah karsa dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal adanya trihita karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antar sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.
Yang keenam adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat kepada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ing Madio Mangunkarso berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa ataupun ide yang membangun kemauan siswa untuk belajar. Kemudian Tutwuri Handayani berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan juga arahan. Metode untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menerapkan metode Emong dalam pembelajaran. Dalam hal ini memiliki pengertian menjaga, membina, dan juga mendidik anak dengan kasih sayang, dan juga membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh. Kemudian memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Metode ini juga dikenal dengan metode pengajaran dan pendidikan berdasarkan asih, asah, dan asuh. 3 metode yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengajarkan budi pekerti berdasarkan urutan-urutan pengambilan keputusan berbuat, artinya kita bertindak sebaiknya berdasarkan urutan yang benar, sehingga tidak ada penyesalan, ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Yang pertama, metode ngerti maksudnya adalah memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada anak. Sehingga di dalam pendidikan budi pekerti ini, anak diberikan pemahaman dan juga pengertian tentang sesuatu hal yang baik dan juga hal yang buruk. Di samping itu pula, diajarkan tentang sebuah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam beragama. Yang kedua, metode ngerasa. Maksudnya adalah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam memahami dan juga dalam merasakan tentang pengetahuan yang telah diperolehnya. Dan dalam hal ini, anak didik mampu memperhitungkan dan juga membedakan manakah yang benar dan manakah juga yang salah. Yang ketiga, metode ngelakoni. Maksudnya adalah mengerjakan setiap tindakan, tanggung jawab, dan juga telah dipikirkan bagaimanakah akibatnya berdasarkan pengetahuan yang telah didapatnya. Jika sudah memiliki keputusan dengan tindakan yang akan dilakukan, hendaknya segera dilakukan dan tidak menundanya. Refleksi modul 1.1 bahwa mampu untuk membimbing siswa dalam belajar sesuai dengan potensi dan bakat mereka masing-masing, sehingga mereka memaknai belajar dalam hidup untuk meraih budi pekerti sebagai kunci dalam perjalanan mereka saat menuju kebahagiaan yang sempurna. Yang kedua, perubahan dalam diri sendiri untuk lebih memaknai karakter dan bakat siswa, sehingga siswa merasa nyaman dalam belajar dengan memposisikan diri sebagai teman pada saat pembelajaran dengan siswa, atau dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dinamakan menghamba pada murid. Pemikiran dan materi ini berkaitan dengan diri sebagai guru penggerak, di mana perlahan-lahan merubah dan menggerakkan kondisi pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa memiliki merdeka dalam belajar dan siswa pun perlahan berkembang serta maju dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian keterkaitan modul dengan realisasi pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah melalui rekan sejawat bahwa pendidikan harus lebih berpusat pada siswa dengan membimbing serta menuntun semua potensi yang telah dimiliki oleh siswa sejak lahir,
dengan tetap menumbuhkan budi pekerti sebagai pelajar Pancasila dalam bentuk karakter yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kerjasama, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan nasionalis. Kemudian yang kedua, keterkaitan modul dengan realisasi pembelajaran, bahwa serta berdasarkan pada sosial kultural yang ada di wilayahnya sebagai modal bagi siswa untuk lebih mengembangkan kemampuannya, di mana kemampuan yang telah melekat pada dirinya dengan terus belajar, terus mengembangkan kompetensi dan kemampuannya tanpa melupakan adat istiadat atau sosial budaya yang ada di wilayahnya dalam bentuk budi pekerti siswa. Kemudian realisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas dan juga di sekolah telah ditemukan, telah dihasilkan bahwa siswa merasa senang dan lebih dekat dengan guru karena merasa diakui keberadaannya dengan tetap menghormati setiap kemampuan siswa yang berbeda-beda atau diferensiasi. Yang kedua, siswa lebih menyayangi guru dan lebih memberikan perhatian pada guru yang lebih. Ini sebagai tanda bahwa siswa telah memiliki rasa percaya diri bahwa semua potensi yang ada pada mereka menjadi potensi belajar bagi mereka sesuai dengan kodrat alam yang terus dibimbing dan dituntun sesuai dengan kodrat zaman, di mana pengetahuan itu menjadi bekal dan tuntunan dalam hidupnya dengan tetap menghormati sosial budaya di daerahnya. Yang ketiga, siswa pun lebih banyak bercerita serta lebih banyak terbuka sehingga lebih mudah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggali ilmu pengetahuan, di mana hal ini sesuai dengan kodrat zaman yang harus diarahkan, yang harus dituntun oleh seorang pendidik dalam merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, Sukniasi, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.